Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita masuk di pelajaran apa? P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di P5 kita nanti kita punya temanya apa? Gaya hidup berkelanjutan. Apa toh gaya hidup berkelanjutan? Itu nanti yang akan kita bahas. Topiknya nanti adalah kita cerdik memilih apa? Sampah organik dan anorganik. Sudah tahu sampah organik dan anorganik? Sudah tahu? Ya, tahu pun nggih. Nah, nanti kita harus jauh lebih cerdik lagi. Proyeknya nanti kita akan membuat apa? Memanfaatkan sampah itu yang biasa diolah lagi itu sampah organik atau anorganik. Ya. Dua-duanya sebenarnya bisa diolah, tapi kita nanti akan memanfaatkan sampah plastik ataupun sampah anorganik menjadi barang yang apa? Bermanfaat. Proyeknya nanti memanfaatkan sampah plastik atau anorganik, hidup jadi asik. Siap? Siap. Tujuannya nanti tujuannya menyadarkan siswa tentang apa? Hidup berkelanjutan dan mendorong siswa apa? Menerapkan gaya hidup yang sehat dan berkelanjutan untuk apa? Menjaga lingkungan sekolah dan sekitarnya. Ini gambarnya apa ini? Gambarnya apa ini? Membuang sampah di tempat sampah. Kira-kira kelas ini kalau membuang sampah di mana? Di tempat sampah. Sip, bagus. Gaya hidup berkelanjutan adalah apa? Tindakan dengan kesadaran. Kita melakukan dengan kesadaran penuh dan berpikir jangka panjang, termasuk apa? Menjaga kelestarian alam dan kesehatan di diri. Gaya hidup berkelanjutan itu kita berpikir jangka panjang tentang apa? Tentang manfaat, tentang apa? Eksistensi apa? Alam dan juga diri kita. Kita nggak boleh egois, buang sampah sembarangan. Tujuan hidup berkelanjutan adalah untuk menjaga apa? Kelestarian lingkungan, menjaga lingkungan kita agar tetap lestari. Hal ini dapat dicapai dengan apa? Memiliki sikap apa? Sadar dalam menggunakan sumber daya alam, cermat dalam memberi barang atau jasa, dan mempertimbangkan siklus hidup barang, dan menganggap diri kita sebagai apa? Bagian dari lingkungan. Kita kelas ini harus punya pola pikir. Pola pikir yang bagaimana, Pak? Ini gaya hidup berkelanjutan adalah cara hidup dengan kesadaran jangka panjang. Kita harus sadar jangka panjang. Dengan apa? Mempertimbangkan dampak pada lingkungan dan orang lain. Ini termasuk apa? Menyadari sumber daya alam itu terbatas. Sumber daya alam kita itu sangat terbatas. Membeli barang atau jasa dengan mempertimbangkan apa? Siklus hidupnya dan dampak lingkungannya, serta memposisikan diri sebagai apa? Bagian dari lingkungan dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara semena-mena. Dari sini bisa difahami? Bisa nggih? Bisa nggih? Bisa. Penerapannya adalah apa? Salah satunya siswa membawa bekal makanan sendiri untuk mengurangi sampah plastik dan meminimalisir limbah makanan. Bawa bekal sendiri. Kalau jajan
sudah bawa wadah sendiri kan? Sudah, berarti kita sudah menerapkan apa? Gaya hidup berkelanjutan. Kalau terus kita menghasilkan sampah itu mau dikemanakan? Siswa harus cerdik memilih sampah di sekolah dan mengolahnya secara terpisah sesuai dengan jenis sampahnya. Kalau kita sadar lingkungan, mulai sekarang kita harus cermat memilah dan memilih sampah. Untuk apa? Diolah nanti, agar bisa diolah nantinya. Sampah itu ada berapa toh? Yang pertama, penerapan gaya hidup berkelanjutan. Prinsipnya diet plastik. Artinya apa? Artinya itu seminim mungkin jangan menghasilkan atau memakai kantong plastik. Dengan cara apa? Membawa botol dan tas sendiri untuk menggunakan plastik dan membantu mengurai sampah plastik. Makanannya, minumannya, bawa botol, bawa wadah sendiri dari rumah. Sudah dilakukan nggih? Sudah, sip. Lanjutnya, siswa mengelola sampah dengan menghasilkan kompos dari sampah. Sampah kita itu sebenarnya ada dua macam toh, sampah organik dan anorganik. Kalau organik itu disendirikan, anorganik disendirikan, nanti bisa diolah sendiri. Kalau campur, bahaya enggak? Nah, kalau campur mau ngolahnya gimana? Wong kotor semuanya. Seharusnya sampah organiknya bisa diolah jadi pupuk, anorganiknya bisa diolah jadi kerajinan, tapi jadi satu, akhirnya jadi kotoran yang tidak bermanfaat. Penerapannya salah satunya, siswa menggunakan moda transportasi ramah lingkungan, berjalan kaki atau bersepeda saat menuju sekolah. Untuk apa? Mengurangi sumber energi. Percaya nggak percaya, energi suatu saat nanti akan habis kalau kita nggak hemat. Kalau nggak hemat dari sekarang, suatu saat nanti kita akan kehabisan energi. Pandai-pandailah kita menghemat energi. Berikutnya, menanam pohon di sekolah, menjaga berkelanjutan lingkungan. Ayo, sekolah kita ditanami pohon-pohonan agar lingkungan kita asri, lingkungan kita sehat. Berikutnya, gaya hidup berkelanjutan. Caranya salah satunya memanfaatkan cahaya matahari dan angin untuk menghemat listrik saat belajar di sekolah. Alhamdulillah kelas kita sudah hemat energi, nggak pakai listrik, nggak pakai kipas angin. Sudah membantu untuk berhemat energi. Memanfaatkan sumber belajar digital untuk mengurangi penggunaan kertas dan mendukung keberlanjutan hutan seminim mungkin. Kalau bisa kita itu aktivitasnya pakai digital, biar nggak menghasilkan sampah kertas yang terlalu banyak. Kalau banyak sampah nanti mau dikemanakan? Siap mengolah sampah kertas? Mau jadi apa sampah kertasnya? Jadi rumah-rumahan atau jadi kerajinan yang lainnya, tapi nggak terserap semuanya. Sekarang masuk di pengertian sampah. Di sini ada yang tanya? Tidak ada. Sampah itu apa sebenarnya? Pengertian sampah. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara biasa atau khusus dalam produksi atau pemakaian. Itu kamus lingkungan. Menurut istilah lingkungan, sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas
Hasil dari apa? Aktivitas manusia itu dibuang, itu namanya sampah. Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi. Itu definisi dari Tanjung. Definisi dari Radias Tuti, sampah adalah sumber daya yang tidak siap dipakai. Barang bekas, barang sudah tidak dimanfaatkan lagi, itu namanya sampah. Basaria mengumpulkan sampah merupakan barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemiliknya, tetapi masih bisa apa? Dipakai kalau dikelola. Nah, ini. Ayo, dari gambar ini kamu berpikir tentang apa? Berpendapat apa dari gambar ini? Ayo pikirkan gambar itu. Apa itu gambarnya? Kalau kamu ke situ, ke tempat itu, kamu akan menemui gunung sampah. Sampahnya nggak cuma segini, tapi tinggi banget. Siapa yang menghasilkan sampah ini? Manusia. Kira-kira kita menyumbang sampah itu nggak kira-kira? Nggih. Jangan sampai kita menyumbang yang seperti itu. Sangat-sangat apa? Mengotori lingkungan, membahayakan lingkungan, kasihan alam kita. Kita itu disuruh untuk apa? Menjaga alam ini. Caranya gimana? Merawat dunia ini. Salah satunya mengelola sampah dengan baik. Yang jelas ini nanti targetnya kita harus bisa memilah sampah organik dan anorganik. Biar apa? Biar kedua-duanya mudah diolah. Kalau sampah organik dibuang jadi pupuk, anorganik mungkin nanti bisa dibuat kerajinan ataupun bisa dibakar. Siap? Siap. Sudah tahu toh sampah organik dan anorganik itu apa? Sumber sampah biasanya dari rumah tangga, hasil rumah tangga. Gambarnya seperti ini, bungkus ataupun apa, wadah-wadah apapun, seperti pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain, sampah, dan lain-lainnya. Berikutnya sampah pertanian, itu gambarnya. Kalau sampah pertanian itu biasanya apa? Daun-daunan, jerami, tangkai, itu bisa diolah jadikan pupuk. Sisa bangunan konstruksi ini bentuknya bisa berupa bahan organik maupun anorganik, misalnya kayu yang tidak dipakai, bambu tidak dipakai, triplek tidak dipakai. Sampah anorganik misalnya semen, pasir, besi, batu bata, ubin, besi, baja, kaca, dan juga kaleng. Itu termasuk sampah anorganik. Sampah perdagangan, sampah perkantoran, contoh gambarnya seperti ini. Sisa-sisa buah-buahan, sisa-sisa sayuran. Kalau perkantoran, kertas-kertas, itu apa? Menyumbang sampah, menyumbang kotoran di lingkungan kita. Kalau tidak dikelola dengan baik, yang rusak alam kita, yang rugi kita sendiri. Akibatnya apa? Kalau terlalu banyak sampah, banjir, mungkin kalau apa? Dibuang di kali. Kalau banyak sampah nanti apa? Pastinya akan banyak kotoran dan juga banyak kuman. Resikonya apa? Kesehatan kita akan terganggu. Maka dari itu kita harus apa? Tertib mengelola sampah. Sampah industri. Ada sampah itu bentuknya cair. Ada toh? Sampah industri, bahan-bahan kimia. Seringkali beracun, memerlukan ini sampah, jenis sampah ini sampah organik ada apa? Berasal dari sumber daya alam terbaru
seperti mineral dan juga minyak bumi ataupun dari proses industri, itu anorganik. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan, seperti gambarnya ini, plastik, botol dan lain-lainnya. Kalau kamu buang, apakah bisa terurai? Apakah bisa hilang? Nggak akan bisa, akan terus ada. Kalau tidak diolah, kalau tidak dibakar, akan terus mengotori lingkungan. Itu sampah organik, anorganik. Sekarang sampah organik, contoh gambarnya ini. Apa ini? Sayur-sayuran, tapi sisa sayur-sayuran. Terdiri dari bahan-bahan apa? Tumbuhan dan hewan yang berasal dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan ataupun rumah tangga. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses apa? Alami. Bisa difahami? Bisa. Agar lebih paham lagi, di sini ada videonya. Bisa disimak videonya. Hal ini membuat manusia tidak dapat menjadi hal ini dibutuhkan dengan baik sehingga menyebabkan limbah yang dihasilkan sangat berat. Berdasarkan sifatnya, limbah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu limbah organik dan anorganik. Limbah organik adalah limbah yang dapat diurai, di antara lain limbah yang dapat membusuk seperti limbah sisa makanan, sayuran, laundry, dan sebagainya. Limbah anorganik adalah limbah yang tidak dapat diurai, seperti plastik berbahan plastik kimia, kaleng, kertas, dan sebagainya. Apabila kita perhatikan pada limbah biologi, volume limbah anorganik biasanya menyebabkan limbah organik. Di antaranya melalui secara terjadi melakukan dari mengurangi penggunaan barang-barang yang dapat menghasilkan limbah organik. Ini sudah digunakan sebagai limbah organik dengan cara menggunakan energi dari barang lain yang masih memiliki manfaat dan nilai ekonomi. Misalnya, bentuk mengolah limbah organik dengan cara mendaur ulang, seperti pengolahan plastik menjadi biji plastik untuk dibuat barang lain, dan reirigasi dari kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Sebenarnya yang ada di sini juga adalah barang-barang bekas, kertas, plastik, dan kayu bekas dapat didaur ulang menjadi barang yang limbah kertas. Kertas walaupun juga bisa tadi, tetapi memiliki campuran yang berasal dari bahan organik. Kertas dapat didaur ulang menjadi kertas daur ulang dan reaksi seperti bahan daur ulang di kertas. Limbah plastik. Limbah plastik merupakan limbah yang paling banyak dihasilkan oleh masyarakat. Limbah plastik dapat diolah kembali menjadi minyak tanah dan aneka kreasi seperti bahan dari kantong plastik, tas, dan payung. Limbah kaleng. Limbah kaleng dapat dijual ke pabrik per bulan, didaur ulang menjadi produk baru. Selain itu, limbah kaleng juga dapat dikreasikan menjadi berbagai benda yang memiliki nilai jual seperti tempat alat tulis dan apa. Cara yang kita lakukan adalah memanfaatkan limbah sampah rumah tangga serta jenis. Hal ini bertujuan agar sampah-sampah anorganik tetap bersih dan tidak terkotori dengan sampah organik yang dapat membusuk. Selanjutnya, sampah-sampah yang telah dipusatkan tersebut dapat disetorkan ke bank sampah. Bank sampah nantinya akan mengolah sampah tersebut dengan bekerjasama dengan industri pengolahan limbah. Bank sampah juga dapat mengelola sendiri proses daur ulang sampah tersebut untuk dibuat menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi. Demikian cara-cara yang kita lakukan untuk dapat manfaat dari limbah organik. Dengan melakukan pemanfaatan tersebut, kita dapat menjaga limbah dari berikut. Gimana, bisa difahami videonya?
Nah, di video tadi sudah dijelaskan jenis-jenis sampah. Yang jelas nggak ada sampah nggak bisa diolah. Ternyata apapun bentuknya sampah bisa dimanfaatkan menjadi barang yang apa? Bermanfaat atau bernilai guna. Nanti proyeknya nanti sekolah kita di akhir apa tema ini kita harus punya apa? Projectnya nanti kita akan apa? Membuat apa? Kerajinan dari sampah-sampah yang ada di lingkungan kita. Tadi sudah dijelaskan toh? Sampah anorganik dan organik dan juga pemanfaatannya. Sampai sini bisa jelas? Jelas. Ada tugas kelompok. Kelas ini akan guru bagi 3 kelompok untuk mengerjakan tugasnya. Kelompok 1 ini ya berdua aja, kelompok 2 dan juga kelompok 3 ini gabung yang putra semuanya. Kerjakan tugas kelompoknya. Soalnya hanya 5 saja. Kerjakan. Kira-kira sudah dipahami belum? Ayo kerjakan. Diisi itu didiskusikan apa yang ditangkap dari teman-teman kalian tadi. Kalau ada yang ingat satu, yang satunya ingat apa, ayo dengan mengolah sampah limbah jadi berkah. Ayo kerjakan. Hasil tugasmu. Ayo. Apa itu soalnya itu? Pertanyaannya apa itu? Jawab yuk. Apa itu sampah? Ya, sampah apa? Sampah adalah materi sisa yang tidak lagi digunakan atau dibuang oleh manusia karena dianggap tidak memiliki nilai atau fungsi. Ya, betul. Ayo ganti kelompok 2 berikutnya. Ayo. Ayo presentasikan hasil tugasmu. Apa itu soalnya itu? Bisa nggak membedakan antara sampah organik dan anorganik? Kira-kira bisa mengolah sampah organik dan anorganik? Bisa? Targetnya nanti kita harus punya apa? Punya kreasi dari sampah anorganik ataupun organik. Kalau sudah bisa semuanya, Pak Guru tes lagi dengan soal pilihan ganda, tapi harus dikerjakan sendiri-sendiri. Satu anak satu, ayo kerjakan. Satu anak satu. Sudah, ayo ketuanya dikumpulkan. Ayo dikumpulkan yuk, kumpulkan ya. Ya, dikumpulkan. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya nanti kita akan bertemu di aktivitas 2. Besok kalian bawa alat-alat kebersihan. Seperti bawa apa? Sapu, apalagi? Mungkin punya apa? Sulak dan yang lain-lainnya. Kita akan apa? Mempraktekkan membersihkan lingkungan kita dengan cara apa? Yang baik dan benar, memilah dan memilih apa? Sampah organik dan anorganik. Siap? Siap. Untuk pertemuan hari ini Pak Guru cukup sekian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, saya cukup sekian ya.
Cukup sekian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siap untuk kerja bakti? Ya. Sudah bawa alat-alat kebersihan? Sudah tahu nanti cara menaruh sampahnya? Yang jelas nanti sampah plastik kita masukkan di mana? Apa? Tong sampah anorganik. Kalau daun, rumput, kita masukkan yang mana? Organik. Siap? Ayo kita bersihkan lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kemarin untuk kelas ini sudah saya bagi kelompok ya. Ada berapa kelompok kemarin? 3 kelompok, semuanya disuruh apa? Untuk membawa peralatan membuat karya. Kelompok 1, ya ini kelompok 1 ini. Kelompok 2, kelompok 3. Semuanya siap? 3 kelompoknya siap semuanya. Kelompok 1 mau buat apa ini? Tempat pensil. Kelompok 2 mau buat apa? Tempat pensil. Kelompok 3? Rumah. Ya, cowok buatnya rumah. Sip. Kalau sudah siap semuanya, ayo kita eksekusi, kerjakan yuk. Sudah mulai yuk.
Sudah selesai semua? Nah, kalau sudah selesai semuanya, sesi berikutnya adalah kita presentasi ya. Maju satu persatu dari kelompok berapa dulu? Ya, kelompok 1 ayo maju. Presentasikan hasil karyamu. Apa ini namanya? Ya, kelompok 1 membuat tempat pensil dari apa ini? Dalamnya apa ini? Botol apa ini? Botol aqua ya, botol minuman bekas. Dah, kumpulkan ya. Kelompok 2 presentasikan hasil karyamu. Yo. Kelompok 2 buat apa ini kelompok 2? Kotak pensil juga. Dari apa ini? Botol bekas dan juga sedotan ya. Kumpulkan ya. Kumpulkan. Berikutnya kelompok 3. Kelompok 3 membuat apa itu? Membuat rumah. Dari apa ini? Dari kardus, Pak. Kardus bekas. Nah, kardus apa ini? Minuman apa ini? Minuman es teh. Minuman es teh, minuman ale-ale. Oke, jelly drink ya. Wah, besar ini Omai. Nah, sip. Ya. Ya, kumpulkan ya. Enggak muat. Muat, Pak. Ini Taruh sini, taruh sini. ya, Pak. Ya. Ya. Berikutnya kita masuk ke refleksi ya. Bagaimana kira-kira sudah bisa mengolah sampah, mengolah bahan bekas menjadi barang yang bermanfaat? Bernilai tinggi. Nah, kira-kira mudah? Nah, kira-kira ada tanggapan enggak dengan hasil karya temanmu? Bagus enggak? Bagus? Nah, hasil karya ini nanti kita kumpulkan tatkala nanti ada pameran P5 di sekolah kita, nanti kita pamerkan untuk kita apa? Jual. Semoga laku, ada peminatnya. Duduk dulu nah. Ayo duduk dulu. Tindak lanjut berikutnya, Pak Guru mau tanya, sudah bisa memilih sampah dari bahan organik dan anorganik? Sudah bisa? Sudah bisa? Dah, kira-kira sudah bisa memanfaatkan sampah dari barang yang menjadi barang yang berguna dan bernilai manfaat? Bisa? Bisa nggih? Barang-barang di sekitar kita kalau sudah tidak dimanfaatkan, kita olah jadi barang yang berguna dan bernilai manfaat. Bisa nggih? Sudah nggih? Harapan Bapak Guru kalian tidak hanya di sekolah saja mau memilih sampah organik dan anorganik, tapi juga mau mempraktekannya di rumah. Siap nggih? Untuk praktek di sekolah dan praktek di sekolah? Siap? Nah, proyek P5 kita sudah berjalan beberapa hari, sudah tuntas untuk proyek ini. Nanti P5 kita akan terus kita lakukan dan kita tingkatkan. Siap? Siap ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupi sekian ya dari Pak Guru. Saya cukupi sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.